Jumpa lagi di dapur Siswati Elvin. Kali ini saya akan membuat bolu gulung batik kukus. Yuk kita simak bahan dan cara membuatnya. Bahannya 500 gram telur, buang satu putihnya, 170 gram gula pasir, 170 gram tepung terigu, protein sedang, 15 gram SP, 10 gram tepung maizena, 65 gram santan instan, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili, 1 sendok susu bubuk, bisa di skip, dan bahan isinya kita bisa menggunakan selai atau buttercream. Siapkan loyang ukuran 30 x 30 cm, tinggi 4 cm. Tinggi loyang bisa kita gunakan juga yang tingginya 2 cm. Kemudian kita oles loyang bagian dasarnya saja dengan margarin. Kita oles, kemudian masukkan pola pada dasar loyang. Jadi pola batiknya kita letakkan di tengah-tengah loyang. Jadi bagian atas dan bawahnya nggak apa-apa, kosong, karena nanti digulung bagian bawahnya tidak terlihat. Kertas polanya kita oles juga dengan margarin. Pola batik yang sudah kita oles dengan margarin, kita tutup dengan baking paper. Kemudian baking paper ini kita oles juga dengan margarin. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 kuning telur, dan juga semua telurnya kita masukkan. Masukkan gula dan juga SP, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit atau sampai mengembang. Mengembangnya yaitu warnanya putih dan teksturnya menjadi kental. Kita kocok selama 5 menit. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, mengembang dan mengental. Setelah mengembang dan mengental, kurangi kecepatan mixer, lalu masukkan santan. Masukkan vanili, garam, tepung, dan baking powder. Lalu kita mixer sebentar saja, karena nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan mengaduknya dengan spatula. Ambil 6 sendok makan adonan, kemudian masukkan ke dalam piping bag. Adonan ini untuk melukis motif putih. Masukkan piping bag, kemudian kita ikat. Kita siapkan juga untuk adonan warna coklat, yaitu kita ambil 10 sendok makan adonan dan beri 2 sendok teh pasta coklat. Saya menggunakan pasta coklat Wilton. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan masukkan ke dalam piping bag. Mulai membatik, kita beri batas di pinggir motif putih dengan warna coklat. Melukis mengikuti pinggiran motif yang putih. Ujung piping bag kita gunting kecil saja. Jadi kita beri batas dulu pada pinggiran motif warna putihnya dengan adonan coklat. Nah, ini kita melukisnya dengan menekan adonan, kemudian ujung dari piping bagnya ini tidak melekat pada kertas, karena kalau melekat pada kertas pola, nanti setelah matang adonannya atau bolunya akan lengket pada kertas. Jadi tidak boleh lengket. Ini ada jarak tipis sekali.
Jadi agak mengambang seperti ini sambil ditekan, sambil kita tarik. Nah, seperti ini. Tidak boleh tergores kertasnya. Jadi dia tidak menempel pada kertas ketika kita melukis. Adonannya agak mengambang sedikit saja di atas kertas. Sambil kita tekan sehingga adonannya akan menempel pada kertas motif. Sekarang kita akan membuat lukisan putihnya. Jadi bagian pola yang putih kita isi dengan adonan putih. Adonan putih kita masukkan ke dalam piping bag, lalu kita gunting ujungnya kecil saja. Kemudian kita tekan piping bagnya dan kita lukis pada pola untuk bagian putih. Kita lakukan terus sampai semua bagian yang putihnya tertutup oleh adonan. Nah, sekarang bagian putihnya sudah tertutup dengan adonan. Sekarang kita tutup bagian coklatnya. Bagian dasar dari pola batik ini adalah coklat, lalu kita tutup dengan adonan coklat. Nah, kita oleskan sampai semua bagian untuk adonan coklatnya sudah tertutup semuanya. Pola batik yang sudah terisi adonan ini kemudian kita kukus selama 3 menit. Pastikan ketika kita akan mengukus, air kukusan sudah mendidih dan kita kukus dengan api sedang selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit kita keluarkan dari loyang. Ini dia sudah 3 menit dan sudah matang adonan dasarnya. Kemudian kita tuang dengan adonan putihnya. Kita ratakan adonannya. Nah, kemudian kalau ada bahan sisa bisa kita letakkan di atas adonan. Nah, ini ada bahan sisa bahan putih, adonan putih kita letakkan di atasnya. Begitu juga dengan sisa bahan coklat. Nah, kemudian kita kukus selama 10 menit. Nah, ini sudah matang, sudah kita kukus selama 10 menit. Lalu pinggirnya kita lepaskan dari loyang. Nah, kita keluarkan bolunya dari loyang. Kemudian kita balik. Nah, ini dia bolunya sudah matang dan ini pola pada loyangnya masih menempel, masih bisa kita gunakan lagi. Prosesnya sama, harus kita oles dulu dengan margarin, kemudian kita tutup dengan baking paper dan oles dengan margarin kembali. Sama seperti kita membuat melekatkan pola pada loyang di awal tadi. Letakkan baking paper di atas bolu, kemudian kita balikkan sehingga posisi dari motif batik ini ada di bagian bawah. Nah, kita balikkan. Kemudian ketika kita akan menggulung, kalau kita mau mengisi dengan selai, selainya langsung kita oleskan di atas bolu gulung ini. Nah, setelah selai kita oleskan, lalu kita gulung. Tapi kalau kita akan menggunakan buttercream, karena buttercream itu kalau panas-panas nanti akan meleleh, maka bolunya bisa kita gulung terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita tekan bagian ujungnya. Kalau misalnya bolunya itu tebal, nggak apa-apa, kita tekan bagian ujungnya.
kemudian kita gulung sambil sedikit menekan. Nah, kita gulung seperti ini. Posisi kertas tidak apa-apa ikut tergulung. Jadi kita gulung terus seperti ini. Nah, ini adonannya atau bolunya kita gulung sambil kita tekan-tekan. Kita gulung terus. Nah, setelah tergulung, lalu kita ambil satu lembar lagi baking paper. Nah, kita gulung kembali. Nah, ini kita bisa menekannya dengan menggunakan penggaris. Jadi seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini. Lalu kita dorong ke dalam dengan menggunakan penggaris atau apa saja yang bisa kita jadikan untuk menekan bolunya ke dalam. Nah, ini saya ulang kembali. Jadi seperti ini, kemudian kita tekan. Nah, seperti ini. Kita tekan ke dalam, lalu kita gulung kembali. Setelah dingin, baru kita bisa isi dengan buttercream. Bolunya kita buka dari bungkusan baking paper, kemudian kita isi dengan buttercream. Buttercreamnya kita masukkan ke dalam piping bag, lalu kita semprotkan ke dalam bolu gulungnya. Jadi kita membuka bolu gulungnya itu setengah lingkaran saja, tidak harus dijadikan bolunya mendatar seperti semula, tapi cukup setengah lingkaran saja. Lalu kita masukkan buttercreamnya dan kita gulung. Ini dia bolu gulung batik kukusnya sudah matang. Sajikan. Sebagai keterangan tambahan, kita dapat mengganti loyang ukuran 30 x 30 cm dengan loyang ukuran 22 x 22 cm, tinggi 2 cm atau 4 cm, sebanyak 2 loyang. Ini bolu gulung batik ukuran loyang 22 x 22 cm. Ini juga bolu gulung batik ukuran 22 x 22 cm. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video masak saya berikutnya.